Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I hope you are in good condition. Okay, nice to see you again with me, Mr. Kuswanto from SMP Wahidin, Kota Cirebon, Sekolah Berwawasan Teknologi Bernuansa Religi. Mr. akan selalu mengingatkan terkait dengan protokol kesehatan. Kalian harus tetap untuk menjalankannya karena pandemik ya masih belum usai. Berikut kiat terkait dengan protokol kesehatan. Video berikut silakan disimak. Dulu, aku dan adikku selalu diantar ayah naik kendaraan umum ke sekolah. Kadang kami berdesakan di dalam bus atau kereta. Ayah bilang, setelah pandemi ini kita harus menjaga jarak dengan orang lain, supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Kita harus selalu pakai alat pelindung diri, seperti masker dan bisa ditambahkan pelindung wajah. Juga gunakan hand sanitizer jika belum memungkinkan untuk cuci tangan. Sesekali ayah mengajak kami naik kereta. Aku ingat waktu adik pernah ketiduran di dalam kereta. Naik kendaraan umum memang menyenangkan, tapi jangan lupa mentaati protokol kesehatan yang berlaku sekarang. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Oke, itu tadi terkait dengan protokol kesehatan ya. Semoga kalian bisa melaksanakannya ya, dan menjalankannya, dan semoga kita semuanya bebas dari yang namanya pandemik ini. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan mendapatkan manfaat ya, dan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, doa selesai. Oke, untuk kali ini ya, for today we are going discuss about new material that is simple past tense ya, lebih kepada kalimat nominal ya, yaitu tentang penggunaan was and were. Oke, di sini ada ininya, tujuan dari pembelajarannya atau goal of learning today is to ya mengidentifikasi ya. Jadi diharapkan setelah belajar ini kalian bisa mengidentifikasi ya beberapa kejadian kegiatan yang terjadi di masa lampau melalui teks-teks pendek dan sederhana ya, ininya. Kemudian melengkapi kalimat dengan jawaban berupa ungkapan-ungkapan yang diambil teks dengan ejaan dan tanda baca yang benar. Mengajukan pertanyaan dan jawaban tentang kegiatan peristiwa di waktu lampau dan mereka dan anggota keluarga atau temannya yang mengalami. Let's get started. Ya, mari kita mulai.
Oke, di sini ada penggunaan was dan were. Apa itu was dan were? Di sini katakan was adalah bentuk verb 2 ya, past tense atau lampau dari is atau am ya. Jadi was dan were ini adalah to be ya, yang kita pernah pelajari itu ya, itu adalah am, is, sama are gitu. Nah, ternyata to be untuk lampau di sini untuk atau untuk past tense itu adalah was dan were ya. Dan were adalah bentuk verb 2 dari are ya. Kemudian was digunakan untuk subjek yang tunggal. Ingat ya, ini terkait dengan subjeknya ya. Jadi tata bahasa penggunaan tulisan di mana yang pertama kalian perhatikan adalah ketika kalian menulis subjeknya. Subjek ya yang tunggal, yang satu gitu ya. Dan untuk kata ganti I, he, she, sama it. Jadi subjeknya adalah subjek yang tunggal, yang satu ya, yaitu I, he, she, sama it. Gitu. Jadi menggunakan to be-nya gitu ya, itu was. Nah, kemudian were itu digunakan untuk subjek yang jamak atau banyak ya, lebih dari satu. Nah, kalau dua itu lebih dari satu, berarti sudah pakai were gitu. Artinya ingat, harus diperhatikan adalah subjeknya ya. Subjeknya itu jamak, kita menggunakan were. Kalau subjeknya satu ya, atau menggunakan I, he, she, sama it, dia pakainya was. Nah, were ini digunakan untuk subjek yang jamak, yang banyak atau lebih dari satu. Dan kata ganti you, they, sama we. Ya. Ingat, untuk catatan kepada kalian, you sendiri di sini itu adalah bisa kamu satu ya, atau kalian. Tapi dalam penulisannya tetap to be-nya menggunakan were. Ya, sampai sini paham ya, bahwa untuk was dan were itu tergantung dari bagaimana subjeknya gitu. Kalau subjeknya satu ya berarti kita gunakan was ya. I, he, she, it itu kan satu gitu ya. Nah, kemudian were ya itu untuk subjek yang jamak, banyak atau lebih dari satu. Dan kata ganti you, they, sama were. Oke. Berikutnya adalah penggunaan was dan were. Nah, was dan were hanya digunakan jika sebuah peristiwa terjadi di masa lampau. Artinya begini. Kalau kalian ingin menuliskan ya dalam sebuah tulisan diary gitu ya. Nah, di sana kalian akan menggunakan was dan were. Ingat, was dan were itu untuk peristiwa yang terjadi di masa lampau. Entah itu sejam yang lalu, 2 jam yang lalu, ya, sehari yang lalu, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ya, itu menggunakannya was atau were. Intinya adalah menceritakan gitu ya, menceritakan ya kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu atau lampau. Itu ya. Jadi was were ini khusus untuk kalau kalian mau cerita kejadian yang dulu gitu ya. Nah, perhatikan contoh berikut terkait dengan kalimat ya, contoh kalimat
penggunaan was ini. My mother was in Bandung last week. Coba ikutin ya. My mother was in Bandung last week. Oke. My mother was in Bandung last week. Ya. My mother, kenapa pakainya was? Karena dia satu. Gitu ya. Nah, jadi ingat, ini kita lagi bahas tentang was dulu ya. I was in Medan last week. Ya, saya berada di Medan ya minggu lalu. I was. I itu adalah satu subjeknya, maka kita gunakan was. She, lihat, she, dia, perempuan, kan satu, maka menggunakan was. Jadi she was in Medan last week. Ya, oke. Maryam was sick yesterday. Maryam sakit kemarin. Jadi ceritanya adalah kejadian yang terjadi di masa lalu. Buktinya apa? Buktinya adalah my mother ya was in Bandung last week. Jadi ibuku ya berada di Bandung minggu lalu. Kemudian I juga ada di Medan minggu lalu, last week. Ya, si ya dia juga perempuan ada di Medan minggu lalu. Maryam ya sakit juga kemarin. Gitu. Artinya semua kegiatan, semua peristiwa yang terjadi yang kalian tulis ya dalam bentuk lampau itu menggunakan to be was ya, karena to be-nya was ini untuk masa lampau atau masa lalu. Nah, kemudian kita ubah kalimat ini ya, kalimat positif namanya kita ubah menjadi kalimat tanya. Nah, kalimat tanya tinggal was-nya ini kita tempatkan di awal kalimat ini. Nah, ya, di awal kalimat. Kemudian diikuti oleh subjek, nah, kemudian diikuti oleh apa ya, kalau ini namanya adverb of place gitu kan, kata keterangan tempat. Kemudian last week ini adalah adverb of time atau kata keterangan waktu. Jadi was-nya itu ditulis pertama kali kalau kita mau membuat kalimat tanya ya. Jadi bunyinya sepertinya, was I in Medan last week? Was I in Medan last week? Ya, apakah saya berada di Medan last week? Ya, minggu lalu. Nah, dia ingat-ingat, oh ternyata iya benar, saya minggu lalu berada di Medan, gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, was she in Medan last week? Ya, apakah ya dia berada di Medan minggu lalu? Gitu ya. Jadi was-nya tinggal dipindahkan ke depan ya. Was Maryam sick yesterday? Apakah Maryam sakit kemarin? Gitu ya. Nah, sampai sini paham ya? Jadi kalau kalian ingin membuat kalimat tanya ya, ketika pakai to be-nya was, itu was-nya itu tinggal disimpan atau ditulis di depan kalimat. Ini was-nya. Ya. Nah, kalau kalimat negatif atau kalimat menyangkal itu, jadi tinggal si was nanti akan diikuti oleh kata not ini. Gitu ya. Contoh, kalimat positifnya seperti ini.
My mother was in Bandung last week. Gitu ya. Nah, kemudian kalimat negatifnya atau kalimat penyangkalnya, my mother was not, ya, was not ya, sorry, my mother was not in Bandung last week. Titik. Ya, my mother was not in Bandung last week. Gitu ya. Ibuku, nah ini artinya apa? Tidak berada di Bandung ya minggu lalu. Jadi tidak gitu. Jadi my mother was not in Bandung last week. Ibuku tidak, ini artinya adalah tidak berada di Bandung minggu lalu. Contoh berikutnya, Maryam was not sick yesterday. Maryam was not sick yesterday. Ya, Maryam tidak sakit kemarin. Gitu ya. Kan kita ceritanya adalah untuk yang masa lalu. Gitu. Tapi dia mengatakan tidak, makanya kita tulis gitu ya. Maryam ya, was not sick yesterday. Nah, contoh berikutnya adalah she was not in Medan, sorry, Medan ya, bukan Medan. Medan last week. Gitu. Dia perempuan tidak berada di Medan minggu lalu. Gitu. Ya, jadi kita lagi cerita masa lalu, ya masa lampau si dia nih, si dia. Kita tidak tahu si dianya itu apakah ibunya, apakah teman perempuannya, atau adik atau kakak perempuannya, gitu ya. Jadi intinya bahwa dia tidak berada di Medan minggu lalu. Itu ceritanya, gitu ya. Nah, sampai sini paham ya terkait dengan contoh kalimat yang menggunakan to be-nya adalah was. Jadi yang pertama ya, my mother was in Bandung last week, itu adalah subjeknya ya, subjek, kemudian was diikuti oleh kata adverb-nya, kata keterangan. Ini kata keterangan ya, baik keterangan tempat atau keterangan waktu gitu. Nah, untuk kalimat tanya-nya adalah was-nya tinggal dipindahkan ke depan kalimat. Jadi was I in Medan last week gitu ya. Jadi was kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti oleh adverb ya, adverb-nya adverb tempat, kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu ya. Next. Nah, kemudian kita ya perhatikan contoh ya kalimat yang menggunakan kata were. Ya. Tadi apa tentang kata were? Ya, kata were ini digunakan untuk subjek yang lebih dari satu atau banyak. Gitu ya, jamak. Nah, contohnya seperti ini. My mother and I were in Bandung yesterday. Titik ya, ini sorry, harusnya ada titik. Ya. Ibuku dan saya ya berada di Bandung kemarin. Gitu. Ya, jadi ada berapa orang subjeknya? Ya, my mother dan I, saya. Gitu. Makanya ini dikatakan lebih dari satu ya atau jamak, maka dia menggunakan to be-nya itu adalah were in Bandung yesterday gitu ya. Nah, kemudian untuk kalimat tanyanya, nah ini tinggal di were-nya sama seperti was, tinggal dipindahkan ke depan ya.
Were my mother and I in Bandung yesterday? Were my mother and I in Bandung yesterday? Itu ya. Nah, jadi apakah ibuku dan saya berada di Bandung kemarin? Gitu ya. Mungkin dia nanya ke diri sendiri gitu ya, karena lupa-lupa ingat barangkali gitu. Nah, itu ya. Nah, makanya were-nya ini ditempatkan di depan. Sorry ya, ini harusnya bukan titik, tapi harusnya tanda tanya. Gitu ya, karena were ketika sudah ditempatkan di depan itu sudah menanyakan, gitu ya, sudah bagian dari kalimat tanya. My mother and I were not in Bandung yesterday. Nah, ini untuk kalimat penyangkalnya gitu ya. Jadi ibuku dan saya tidak berada di Bandung kemarin. Gitu. We don't know ya. Where are they gitu kan. Kita tidak tahu mereka ada di mana. Gitu ya. Tapi yang jelas mereka kemarin gitu ya. Mereka di sini adalah my mother dan saya gitu ya, itu tidak di Bandung ya kemarin tuh gitu ya, tidak ada were not-nya ya, tetap were ya diikuti kata not ya setelah kata were-nya ini, karena ini adalah kalimat menyangkal atau kalimat negatif. Contoh berikutnya adalah Suci and Isti were sick last week. Gitu ya, Suci and Isti were sick last week. Suci dan Isti, nah ini dua orang, gitu ya, maka dia pakainya were. Sick itu sakit, last week itu minggu lalu, gitu ya. Jadi subjek, kemudian were, kemudian ini itu adjektif ya, kata sifat. Kemudian last week adalah kata keterangan gitu ya. Nah, bagaimana untuk membuat kalimat tanyanya? Nah, sama, tinggal dipindahkan word-nya ke depan gitu. Makanya jadi were Suci and Isti sick last week? Were Suci and Isti sick last week? Ya. Apakah Suci dan Isti sakit minggu lalu? Nah, ya, jawabannya bisa yes atau bisa no. Gitu ya, ininya. Nah, bagaimana kalau kalimat menyangkalnya, Mister? Nah, coba kalian ditulis ya sebagai contoh gitu ya, ininya dalam membuat kalimat Suci and Isti ya dijadikan kalimat negatif gitu ya. Jadi gimana ininya gitu ya. Oke. Itu saja mungkin yang dapat bisa sampaikan terkait dengan penggunaan kata was dan were. Karena terus terang bahwa ini sudah bagian dari grammar ya terkait dengan penulisan ya yang benar dan penggunaan yang benar pula gitu ya, sehingga materinya tidak terlalu, jangan banyak-banyak gitu ya ininya, karena memang pasti akan membuat kalian berpikir begitu ini ya, begitu keras gitu ya. Itu saja mungkin yang dapat Mister sampaikan terkait dengan penggunaan was dan were yang merupakan bagian dari to be simple past tense. Gitu ya, berarti kita ini untuk minggu ini dan minggu berikutnya kita akan membahas terkait dengan simple past tense. Itu saja yang dapat Mister sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tonton terus video channel SMP Wahidin Kota Cirebon ya. Kemudian jangan lupa untuk like dan subscribe ya di channel SMP Wahidin ya, supaya kita tambah semangat untuk membuat video pembelajarannya ya. Like-nya diperbanyak
biar nanti kita semangat gitu ya, para bapak ibu gurunya semangat untuk membuat video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.